Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian Sentana mengaji di sore hari ini, alhamdulillah sudah bisa bersama-sama kita untuk mengkaji yang pada kesempatan sore ini, 18 Rabiul Akhir atau bertepatan 3 November 2023. Kayak bahasannya adalah tentang dunia sebentar saja dan sementara, akhirat sebentar. Suaranya hilang nih Pak Samsul. Suaranya hilang Pak Samsul. Ya Pak. Baik, saya lanjutkan, tadi putus Pak internetnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk materi pada sore hari ini adalah dunia sebentar saja dan sementara, akhirat sebentar lagi dan selamanya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita persilakan Pak Ustadz Salim untuk memulai kajian ini. Tafadhol Maskuro. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan ikhwah rahimakumullah, sahabat-sahabat Sentana mengaji yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah sudah sepantasnya kita senantiasa basahi lidah kita dengan kalam Allah, dengan senantiasa memuja dan memuji, bersyukur kehadiratnya, dan kita pun senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat pada sore hari ini, sebagaimana yang biasa kita lakukan di Jumat sore ini, kajian rutin Sentana mengaji, dan topik pada sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan bawakan dengan judul dunia sebentar saja dan sementara, akhirat sebentar lagi dan selamanya. Judul ini saya ambil untuk mengingatkan diri saya, keluarga saya, dan juga untuk sahabat-sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah. Judul ini insyaallah ta'ala akan mengusik hati kita, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk membuka hati dan pikiran kita agar apa yang kita akan bahas pada hari ini akan menjadikan keberkahan bagi kita, agar kita senantiasa berada di atas kebenaran, berada di atas jalan yang Allah ridhoi. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, dunia dalam bahasa Arab artinya rendah. Ya. Ada hadis mengatakan
Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam. Langit dunia adalah langit yang paling rendah, atau disebut juga dunia dekat. Artinya dunia itu adalah dekat atau rendah. Ya. Yang kemudian sementara akhirat artinya adalah masa depan atau alam kekal, alam keabadian. Jadi kita berbicara tentang dua alam. Yang pertama tentang dunia, yaitu sesuatu yang rendah dan dekat. Dan yang kedua kita bicara masa depan, ya, masa keabadian. Nah, yang pertama, ya, kita ingin memberikan judul dan topiknya itu adalah dunia sebentar saja dan sementara. Jadi dunia yang rendah dan dekat itu bersifat sebentar saja dan sementara. Kemudian akhirat, yaitu masa depan kita, masa keabadian kita, sebentar lagi, ya, sebentar lagi, dan bersifat selamanya. Masya Allah. Dari judul ini saja kita sudah membayangkan, ya, kira-kira apa yang akan kita bahas. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita hidup di dunia ini sejatinya semakin lama semakin menjauh dari dunia. Semakin menjauh dari dunia. Teman-teman yang sudah usianya mungkin, ya, 30, 40, 50, atau 60, bahkan ada yang mungkin sudah 70. Dia sudah sekian lama hidup di dunia ini. Dia sudah semakin menjauh dari dunia ini. Dan semakin dekat kepada batas daripada apa yang telah ditetapkan Allah dengan yang bernama ajal. Maka sesungguhnya kita sedang menjemput takdir kita. Kita sedang mendekat kepada ajal kita. Dan kita semakin menjauh dari dunia yang hiruk pikuk hingar bingar ini. Dengan demikian maka kita harus menyadari bahwasanya kehidupan dunia ini, kalau kita tidak meninggalkannya, maka dunia yang akan meninggalkan kita. Itu pasti. Ya. Oleh karenanya maka saudaraku sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah. Surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 26-27. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini itu pasti akan hancur dan binasa. Pasti akan hancur dan binasa. Allah yang mengatakan dalam surat 55 ya, ayat 26-27. Demikian juga surat An-Nahl, ya. Surat An-Nahl ayat ke-96. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Wa lanajziyanna lazina sabaru ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya surat 16 ya, surat An-Nahl ayat ke-96. Apa-apa yang ada di sisimu itu pasti akan lenyap. Pasti akan lenyap. Dan apa-apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Ya. Saya mengambil kalimat ini saja karena kalimat yang lainnya saya bacakan juga ya, tetapi yang berkaitan dengan judul kita adalah yang pertama tadi. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini cerita tentang sabar. Tapi kalimat awalnya dengan jelas dan tegas Allah mengatakan bahwa apa-apa yang ada di sisimu itu pasti akan selesai, akan lenyap. Lenyap, akan hilang, disappear. Dan Allah mengatakan apa-apa yang di sisiku, di sisi Allah, itulah yang kekal. Dari sini kita harus memformat cara kita berpikir.
bahwa apa-apa yang di sisi kita, apa-apa segalanya yang kita miliki saat ini di dunia ini, apakah itu harta, kekayaan, anak, istri, suami, jabatan, dan lain-lain sebagainya, reputasi, kekayaan, dan lain sebagainya, popularitas, pendidikan yang tinggi, dan lain sebagainya itu adalah milik kita yang ada di dunia dan pasti akan lenyap. Ya. Pasti akan lenyap. Karena itu semua adalah titipan Allah. Sebagaimana kita selalu mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatunya itu milik Allah. Milik Allah, bukan milik kita. Dan bersifat sementara. Jadi surat An-Nahl ini menegaskan kepada kita sekalian bahwa apa-apa yang di sisi kita itu akan lenyap, akan musnah, akan hilang. Jadi jelas, tidak ada sesuatu yang kekal di alam dunia ini. Tidak ada. Dan kalau kita menyadari itu, maka kita akan menjadikan kita untuk siap-siap meninggalkan itu semua. Itulah dunia. Itulah dunia. Ya. Jadi janganlah kita terlalaikan dengan apa-apa yang kita miliki sekarang. Karena itu bukan milik kita yang selamanya. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatunya itu akan fana. Sesuatunya akan hancur dan binasa. Surat 3, 185 yang sering kita baca, kullu nafsin za'iqatul maut. Segala yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Bukan hanya mati, tetapi merasakan mati. Itu yang disebut dengan sakratul maut. Jadi kita ini semua akan melewati satu fase sebelum kita masuk ke alam akhirat, yaitu disebut dengan kematian. Semuanya. Tidak ada siapapun dia, apakah seorang raja, seorang presiden, seorang menteri, gubernur, wali kota, sampai seorang RT atau warga biasa pun pasti mati. Pasti mati. Dan kita tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi dan di mana itu akan kita temui. Ya. Maka pada hari kiamat sajalah, pada yaumil kiamat saja, atau pada hari akhirat sajalah, ya, akan disempurnakan balasan Allah itu. Karena keadilan bisa saja tidak kita dapatkan secara sempurna di muka bumi ini. Tapi nanti di mana Allah akan memberikan keadilannya di yaumil mahsyar nanti, itu adalah keadilan yang sejatinya adil. Maka bisa jadi kita di dunia ini tidak mendapatkan keadilan itu. Kita sudah berbuat baik tapi dibalas dengan sesuatu yang mudarat. Kita telah berbuat kebajikan dan kita mendapatkan sebaliknya. Tidak mengapa, itu semua adalah bagian daripada kehidupan yang telah ditakdirkan Allah untuk kita sekalian. Tapi ingatlah, di yaumil mahsyar nanti, di mana pengadilan Allah, dan tidak ada pengadilan Allah kecuali keadilan. Keadilan yang sejatinya yang akan kita dapatkan. Ya, saya ulangi, surat Ali Imran, surat 3 ayat 185. Semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Dan pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasanmu itu. Dan sesungguhnya innamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan sesaat dan menipu. Allah yang menciptakan kita, Allah Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta ini, pemilik alam semesta, pengatur alam semesta, mengatakan bahwasanya dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya sesaat. Dunia ini hanya senda gurau, permainan yang akan kita tinggalkan. Bahkan Allah mengatakan dunia ini akan memperdaya kalian. Allahu Akbar. Maka kembali kepada judul kita. Dunia ini sebentar saja, sebentar saja. Nabi SAW mengatakan umur umatku itu antara 60-70 yang sering saya bawakan. Baina sittin wa sab'in. 60-70 tahun. Dibandingkan satu hari akhirat yang
ekuivalen dengan 1000 tahun hari dunia. Hanya beberapa menit saja kita hidup dengan hitungan hari akhirat. Hanya beberapa menit, mungkin kurang dari 1 jam. Dan itulah yang akan menentukan kita di akhirat kelak. Akan kemana? Sementara di akhirat hanya ada 2 tujuan. Hanya ada 2 tujuan. Apakah surga ataukah neraka? Jannah atau nar. Itu semua ditentukan dengan yang menit-menit tadi saja. Maka dunia sebentar saja. Dan sementara, sangat-sangat sementara. Hitungannya hanya menit, kurang dari 1 jam. Ekuivalen dengan 1 hari akhirat. Ainal mafar, mau kemana kita? Mau pergi kemana kita? Maka tentu kita harus menyadari, ini nasihat untuk diri saya pribadi dan juga untuk saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Memang benar, Allah di dalam surat Ali Imran, surat 3 ayat 14, 15, 16 mengatakan, telah aku ciptakan kesenangan dunia untukmu. Apakah itu berupa wanita-wanita, harta, kekayaan-kekayaan lainnya, perniagaan, ya kebun-kebun, tunggangan kalian semuanya itu. Aku ciptakan untuk kalian memang, itu kesenangan dunia. Tapi di ayat yang sama Allah mengatakan bahwa Allah itu adalah lebih baik. Kehidupan akhirat itu lebih baik. Di sisi Allah itu adalah lebih baik dan kekal. Memang Allah memberitahukan kepada kita bahwa kita hidup di dunia diberikan hawa nafsu, diberikan kesenangan dunia. Tapi ingatlah itu semua hanyalah sebagai salah satu bentuk ujian bagi kita. Apakah kita menggunakan harta kekayaan kita itu untuk kehidupan bekal akhirat kita, atau bahkan kita tertipu oleh itu semua dan menjadikan kita terjerumus kepada neraka. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya. Demikian juga surat Al-An'am surat 6 ayat 32 yang menyatakan bahwa kehidupan dunia ini adalah senda gurau dan permainan, dan akhirat itu lebih baik. Senda gurau saja. Bahkan Nabi SAW ya, bersabda, kurang lebih artinya bahwa kehidupan dunia seperti orang yang bernaung di pohon, ya di bawah pohon sebentar, atau sebagai orang yang sedang safar sebentar, atau sedang istirahat di bawah pohon sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan. That's it. Hanya itu saja. Jadi, jangan sampai kita ya salah ya di dalam memandang kehidupan dunia ini. Memang Allah mengatakan ya, bahwasanya seperti tadi surat Ali Imran ya, dan di surat-surat yang lainnya juga, Allah memberikan kesempatan pilihan-pilihan kepada kita. Maka kita diberi akal oleh Allah. Kita diberi perasaan oleh Allah. Kita diberi berbagai hal ya, merupakan pedoman hidup di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Tentu semua itu untuk menjadi bakal kita ya, untuk menimbang-nimbang keputusan-keputusan, pilihan-pilihan hidup kita, apa yang akan kita kerjakan di muka bumi ini. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Demikian juga surat 57 ayat 20. Sengaja saya membawakan banyak ayat supaya kita semakin yakin ya bahwasanya kehidupan dunia itu adalah sesuatu yang menipu kita. Allah mengatakan di dalam surat 57 surat Al-Hadid ya, surat Al-Hadid ayatnya ke-20 saya bacakan ya. Ayat ke-20. Saya bacakan artinya saja karena agak panjang sedikit ya. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kalian, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya menguning, kemudian hancur. Allahu Akbar. Jelas sekali ya, Allah memberikan permisalan yang clear untuk kita. Ya. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan hancur. Dan di akhirat kelak nanti ada azab yang keras. Dan sekaligus ampunan dari Allah
dan keridoannya. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Allahu Akbar. Jelas sekali ya. Semakin banyak kita baca ya nas-nas Al-Quran, semakin banyak kita ya mengkaji ya hadis-hadis dan juga pendapat-pendapat para ulama salafus saleh, semakin yakin. Tapi jangan salah saudaraku sekalian, bahwasanya seolah-olah Islam tidak menganjurkan kita untuk kaya. Tidak, sama sekali tidak. Kita lihat ya, sahabat-sahabat Nabi, katakanlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Umar juga demikian. Dan juga Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Ya, paling tidak dari 3 atau 4 ya, sahabat yang sudah dijamin, dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ketika mereka masih hidup, orang yang sangat kaya. Sangat kaya. Tetapi kekayaan itu bukan di hatinya, taruh di tangannya. Pada saat dibutuhkan untuk perjuangan Islam, pada saat dibutuhkan untuk keberkahan kehidupan umat muslim ini, maka mereka berikan itu. Apakah mereka menjadi miskin? Tidak. Bahkan kita dengar ya, kisah Abdurrahman bin Auf, ingin miskin susah gitu. Ya, kita sudah dengar semua cerita itu, tidak perlu diulang-ulang ya. Kenapa? Keikhlasannya untuk bersedekah itu menjadikan berlipat-berlipat dan terus bertambah harta itu. Mereka kaya, tetapi mereka pun beribadah di jalan Allah dengan luar biasa. Bahkan dijamin oleh Allah, oleh Nabi SAW untuk masuk ke dalam surga Allah. Allahu Akbar. Jadi jangan salah paham, seolah-olah kalau demikian maka kita seolah-olah tidak boleh kaya, ini tidak boleh. Tidak, sama sekali. Dan Al-Quran itu Allah turunkan bukan untuk menyulitkan kita. No. Al-Quran diturunkan Allah untuk kemudahan kita, untuk kebahagiaan kita. Al-Quran itu diturunkan karena Allah yang maha mengetahui tentang kita. Dan pasti sesuai dengan fitrah manusia. Maka Allah mengatur dengan sangat proper, sangat-sangat detail dan sempurna. Hanya kita sebagai manusia yang tergoda dan terselimuti oleh hawa nafsu, sehingga kadang ya kita mengutamakan, mengedepankan hawa nafsu kita dalam berbuat sesuatu. Dan marilah kita bertaubat bersama ya. Karena kullu bani Adam khata wa khairu khata'una at-tawabin. Semua kita pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa, pasti. Namun sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah bertaubat, saudaraku. Saya menghimbau dan menganjurkan kepada diri saya sendiri, jangan telat bertaubat. Karena taubat itu tidak akan diterima pada 2 keadaan, yaitu pada saat sudah nafas di kerongkongan, ya, yugorgir, kata Nabi SAW, sudah gitu, atau matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Itu 2. Selama itu belum terjadi, insya Allah Ta'ala Allah akan menerima taubat kita. Bertobatlah, bertobatlah. Sebagaimana di dalam surat ya Az-Zumar ayat 53, ya saya bacakan ya. Karena kadang orang merasa, saya udah terlalu banyak dosa saya. Nggak mungkinlah saya akan diampuni dosa. Coba dengar, coba dengar. Kita sama-sama dengar surat ke-39 ya. Surat Az-Zumar ayat ke-53. Sebentar saya bacakannya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan sekali-kali kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa kalian. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Allahu Akbar. Saudaraku, ini janji Allah. Siapapun akan diampuni dosanya. Kita tahu kalau cerita sahabat ya, tarik sahabat itu. Mereka, ya bahkan Umar Ibnu Khattab sendiri, bagaimana kehidupan jahiliyahnya. Tetapi begitu bertaubat, dan dengan taubat yang baik, taubat nasuh, maka kita lihat betapa, kata Nabi SAW, kalau ada nabi setelahku, maka Umarlah nabinya itu. Saking luar biasa keimanannya ya. Jadi taubat itu taubat terbuka. Ya. Dan jangan salah ya. Kalau kita ini sampai mati pasti akan digoda syaitan. Ya. Menjelang sakratul maut itu pun syaitan masih akan menggoda kita. Maka pintu taubat itu terus terbuka sampai nafas di kerongkongan kita itu baru tertutup. Maka lisan ini juga jangan sampai kita lepas dari taubat. Taubat. Nabi SAW ya senantiasa bertaubat atau beristighfar paling sedikit 70 sampai 100 kali sehari.
Padahal beliau adalah seorang yang maksum, seorang yang telah dibebaskan dari dosa. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Kemudian surat 40-39 ya, surat 40 surat Ghafir ayat 39 juga mengatakan di sini sama ya seperti tadi, kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan akhirat adalah negeri yang kekal. Begitu banyak ya. Ya, dan satu yang diingatkan Allah juga dalam surat Al-Jumu'ah dan dalam surat Luqman ya. Surat Luqman mengatakan, surat Luqman surat 31 ayat 34 ya. Tidak ada satupun, kunci-kunci yang gaib itu hanya di tangan Allah. Dan tidak ada satupun yang tahu tentang apa yang akan terjadi hari esok. Tidak ada satupun orang yang tahu akan terjadi apa yang akan terjadi hari esok. Dan tidak satu orang pun yang tahu di mana dia akan mati. Tidak satu orang pun tahu di mana dia akan mati. Apakah kita hidup di Jakarta ini lalu akan mati di Jakarta? Belum tentu. Bisa jadi kita matinya di luar negeri, kita nggak tahu. Dan kematian itu sudah ditakdirkan dan Allah yang akan mengatur skenarionya. Sampai kita mati di mana dan bagaimana cara kita mati dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua mengingatkan kita. Lalu surat Al-Jumu'ah ayat ke-8 ya. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-8, surat 62 ayat ke-8 tuh di sini disebutkan kematian yang kamu selalu mencoba lari darinya. Kita kan selalu takut mati sehingga berobat sana berobat sini, yang kita seolah-olah ingin lari dari kematian. Tidak mungkin, lari itu tidak mungkin. Di sini Allah mengatakan kematian yang kamu selalu mencoba untuk lari darinya itu pasti akan datang, kata. Pasti akan datang. Bahkan dalam ayat yang lain ya, meskipun kalian berada dalam benteng-benteng yang tertutup, maka itu pun tidak akan menghambat ya, tidak akan menghalangi terjadinya kematian itu. No. Kematian itu pasti datang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan masalahnya kematian itu adalah pintu gerbang akhirat. Nah, kita sekarang masuk ke dalam akhirat. Ya, pintu gerbangnya akhirat. Tadi alam dunia, insya Allah sudah banyak ayat-ayat yang saya bacakan. Karena keterbatasan waktu tentu saya harus menseleksi ayat-ayat itu ya. Ya, tidak semuanya saya bacakan. Nah, kematian yang merupakan pintu gerbang kita masuk ke alam berikutnya dan alam akhirat pertama yang kita masuk adalah alam barzah. Alam kubur. Di mana di sana ada siksa dan juga ada nikmat kubur. Kembali kepada amal-amal kita. Kembali kepada amalan kita. Ya. Maka kalau kita mempunyai amalan-amalan yang baik, kata Nabi SAW, kalau kita seorang muslim itu mati, maka ada 3 yang akan mengikutinya, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 ini kembali. 2 ini kembali, yaitu hartanya dan keluarganya kembali. Tidak ada yang mengikutinya kecuali amalnya. Dan amal inilah nanti akan menjelma sebagai makhluk yang menemani kita. Kalau amal itu baik, maka kita berbahagialah. Kita akan ditemani dengan seseorang yang wajahnya menyenangkan, harum, baunya, wanginya, ya, dan senantiasa menyenangkan kita. Ya, bak pengantin baru lah kira-kira gitu ya. Sebaliknya, kalau kita beramal buruk, maka akan datang seorang makhluk yang bau wanginya, bau harum, baunya tidak enak ya. Kemudian mukanya juga menyeramkan dan itu akan menemani kita sampai yaumil kiamat. Allahu Akbar. Semuanya itu amal kita. Belum lagi bagaimana ya malaikat mungkar dan nakir yang akan menanyakan tentang beberapa hal kepada kita. Dan itu tergantung pada amal kita. Meskipun kita di sini mencoba menghafal, semuanya tergantung kepada amalan kita. Apakah kita bisa menjawab dengan lancar atau tidak? Allahu Akbar. Ya Allah, lindungi kami semuanya ya. Nah, kemudian saudaraku sekalian, kita diberitahukan oleh Allah ya di dalam ayat-ayat yang jelas sekali ya. Surat 63, surat Munafikun, Al-Munafikun ya. Ayat ke-10. Digambarkan seseorang yang menyesali dan ingin kembali ke dunia karena dia salah di dalam beramal. Dia tidak melakukan amal-amalan yang baik. Dia menyesali, ya Allah, kembalikanlah aku sesaat saja ke dunia. Untuk apa kamu ke sana? Untuk bersedekah, untuk beramal soleh. Kalla, tidak bisa, kata Allah. No. Kamu sudah diberi kesempatan, sudah didatangkan seorang penyeru,
ya, sudah didatangkan Quran ya sebagai pedoman hidup dan sudah aku berikan pilihan. Tidak bisa. Bahkan di surat 3, surat Ali Imran ayat 91, ada orang-orang yang mencoba untuk dalam tanda kutip menyuap ya. Mungkin di dunianya biasa menyuap. Semua seolah-olah bisa dibeli dengan harta. Dia ingin menebus kesalahan-kesalahan dia dan ingin kembali ke dunia dengan apa? Sepenuh emas bumi. Ya, sepenuh emas bumi. Artinya bumi ini semuanya jadi emas dan dia ingin menebusnya kesalahan dia itu dengan itu. Allah juga mengatakan tidak bisa. Tidak bisa. Kalian sudah berada di alam yang berbeda. Dunia, saudaraku sekalian, dunia sebentar saja dan sementara. Alam akhirat, kematian itu pintu gerbang. Dan masih ada 12-13 terminal berikutnya yang akan kita lalui. Masih panjang. Dan itu semuanya merupakan balasan atas amal-amal kita di muka bumi ini. Allahu Akbar. Sebodoh itukah kita ingin mempertaruhkan kehidupan yang panjang di alam akhirat dan keabadian itu dengan hanya sekedar ya mencari harta yang haram, mencari ya perbuatan-perbuatan yang nikmatnya hanya sesaat ya tetapi dosanya sangat besar, atau bahkan kita terjerembab ke dalam kemusyrikan, waliyadzubillah. Ayo, tawasobil haq, tawasobil sabr. Kita saling mengingatkan saudaraku dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kemudian juga ya manusia pada dasarnya bukan tidak tahu. Mereka tahu ya. Karena mereka dikasih akal, diberi pikiran, diberikan perasaan, hati. Tetapi memang mereka memilih, dan mereka memilih karena apa? Ya, godaan syaitan. Karena syaitan itu ya memang ditangguhkan, iblis itu ditangguhkan sampai yaumil qiyamah. Dan dia mencari teman-temannya sampai kita sakratul maut pun masih terus digoda oleh iblis, laknatullah itu. Ya, bagaimana surat Al-A'la kita sering baca ya, surat Al-A'la surat 87 ayat 16 dan 17 ya yang mengatakan bahwasanya ya, kehidupan dunia ini manusia tahu, tetapi manusia lupa dan memilih dunia dibanding memilih akhirat. Ya. Bahkan akhirat yang mereka tahu itu akan kekal pun mereka pertaruhkan dengan menjual dunia, dengan menjual agamanya itu ya dengan harga yang murah demi kesenangan dunia yang sesaat itu. Maka bersabarlah dengan ujian-ujian dunia ini, saudaraku. Bersabarlah. Bersabarlah. Karena Allah menjanjikan orang-orang yang sabar, surat 13 ya. Surat 13, surat Ar-Ra'd itu ayat ke-22, dari mulai 22 ya. Kalau saya nggak keliru, saya bacakan ya ayatnya. Itu bagaimana orang-orang yang sabar itu balasannya ya. Bersabarlah. Karena dunia ini tidak selamanya. Kalaupun diuji, kita diuji tidak selamanya. Nah ini surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 22. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap ridhonya Allah, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepada mereka, baik secara tersembunyi ataupun terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang akan mendapat kesudahan yang baik. Kesudahan yang baik, apa itu? Di surat yang sama di ayat berikutnya 23, apa itu tempat-tempat yang baik? Yaitu surga-surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh lainnya dari nenek moyang mereka. Jadi kita bisa bersama-sama lagi dengan bapak-bapak, kakek-kakek kita, dan anak-anak keturunan kita. Kalau kita semuanya soleh, Allah akan pertemukan itu. Betapa bahagianya ya. Kita dipertemukan kembali dengan orang tua kita yang sudah meninggal, kakek-kakek kita, anak cucu kita. Allahu Akbar. Kalau kita semuanya orang soleh, Allah pertemukan. Meskipun sekian banyak miliaran orang, Allah akan pertemukan. Ini janji Allah. Kemudian apa katanya? Ya, sedang para malaikat juga masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma ukbaddar, yaitu malaikat masuk ke tempat-tempat kita tadi di surga-surga Aden itu dengan mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu ya dalam menghadapi segala
ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita itu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Allahu Akbar. Sabar. Jadi menghadapi dunia yang hanya sebentar saja dan sementara, kita selalu harus ingat bahwa kita akhirat ini sebentar lagi akhirat ini. Kalau kita sudah meninggal, itu kita sudah masuk alam akhirat, saudaraku sekalian. Umur 60-70 itu sangat sebentar. Bahkan ada yang jauh di bawah itu. Bahkan ada yang masih umur belasan tahun. Umur 20-30 mati juga. Dan setelah itu masuk ke alam akhirat. Jadi akhirat sebentar lagi dan selamanya. Maka janganlah kita gadaikan kehidupan abadi kita di akhirat kelak dengan kehidupan yang hanya sesaat ini. Kehidupan yang hanya sangat-sangat sementara. Dan tidak hanya itu, dunia ini terlaknat, kata Allah dan kata Nabi SAW. Dunia ini terlaknat kalau tidak kita isi dengan zikrullah. Dunia ini terlaknat. Nabi SAW bersama sahabatnya pernah datang ke dalam satu pasar, lalu Nabi menyatakan, siapa yang ingin membeli kambing yang sudah mati ini, bangkai kambing dengan harga 1 dirham. Bangkai kambingnya pun cacat. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang mau membeli kambing yang sudah mati, bangkai cacat pula? Kata Nabi, bahkan dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing itu. Lalu kita berlomba-lomba mencari bangkai kambing itu. Allahu Akbar. Kita berlomba-lomba mencari harta yang diibaratkan bangkai kambing yang cacat itu. Dengan sikut sana, sikut sini. Ya, memfitnah sana, memfitnah sini. Allahu Akbar. Mari kita menyadarkan diri kita masing-masing dan juga saling mengingatkan. Demikian juga saya. Tolong ingatkan saya kalau ada kesalahan. Ya karena memang dunia ini sementara, saudaraku. Sangat sementara. Sementara ya, dan sangat sementara. La ibun walahun. Hanya permainan-permainan yang menipu kita semuanya. Dan ingatlah kehidupan akhirat itu adalah kehidupan keabadian. Dan kita akan semua mendapatkan balasan yang setimpal. Akan mendapatkan balasan yang setimpal di hari pengadilan yang Allah sendiri yang akan mengadili. Ya, dan Allah adalah Maha Adil. Wa tammat kalimatur Rabbi sidqan wa adlan. Surat 6 115. Surat Al-An'am 115. Sesungguhnya kalimat-kalimat Allah itu telah sempurna dan pasti sempurna. Sidqan wa adlan. Pasti benarnya dan pasti adilnya. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Sementara itu yang dapat saya sampaikan. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit untuk soal jawab. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya, terutama dengan kita masuk sebagai seorang yang muslim, diberikan keimanan ya, karena nikmat Islam dan nikmat iman itu sesungguhnya nikmat hidayah yang sangat amat besar dan tidak ternilai dengan sebesar apapun nilai dunia ini. Tidak ada nilainya. Dunia ini dikaitkan dengan keimanan kita. Karena dengan keimanan itu, ya, dengan kalimat tauhid itu, kita membuka pintu surga yang tidak pernah terbayang oleh pikiran, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbersit dalam hati sekalipun. Allahu Akbar. Semoga kita semua masuk surga ya. Insya Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Samsul untuk membantu memoderator kesempatan soal jawab ini. Baik, Pak Ustadz Salim, jazakallah khair atas penjelasannya. Semoga menjadikan ilmu tambahan buat kita semua. Dengan kata kuncinya, kullu nafsin za'iqatul maut. Baik, kesempatan tanya jawab Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan dengan unmute saja, langsung disampaikan pertanyaannya, atau kalau mau lewat kolom chat juga boleh. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya, langsung saja sampaikan ke Pak Ustadz Salim, biar nanti langsung dijawab. Tentang kematian ini nggak perlu dikhawatirkan, tapi pasti akan ditemukan. Jadi nggak usah khawatir untuk bertanya. Silakan saja bertanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu.
Silakan yang bertanya. Silakan ya, Ya, jangan silakan. ragu-ragu ya. Kita saling share aja Iya. tentang apa yang baik untuk kita semuanya. Karena memang sesama muslim ini memang saling mengingatkan ya. Karena tidak satupun di antara kita yang lebih baik lah. Semua kita banyak dosa ya, semua kita banyak kesalahan. Saling mengingatkan saja. Dan saya juga menyampaikan ini utamanya untuk mengingatkan diri saya pribadi, keluarga saya, dan juga kepada sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah membukakan hati kita untuk senantiasa pertama ya, untuk mudah memaafkan orang lain dan untuk mudah memohon maaf kalau kata ada kesalahan-kesalahan. Ya, jangan sulit untuk memaafkan orang lain dan jangan juga sulit untuk minta maaf kepada orang lain. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Pak Ustadz Salim. Tolong dibacakan aja, Pak Sam. Assalamualaikum Pak Salim, izin bertanya Pak, saya pernah mendengarkan ceramah dari guru saya. Beliau menjelaskan bahwa kita masuk surganya bukan dikarenakan amalan kita, namun dengan rahmat dan ridhonya. Saya memaknai ucapan beliau seperti ini, bahwa kita melakukan ibadah dan berbuat baik semata-mata hanya untuk mengharap ridho dan rahmatnya. Namun, beberapa teman saya keliru memaknainya. Ia malah tidak melakukan ibadah sholat, namun ia hanya percaya dengan berbuat baik kepada sesama saja. Ia percaya dengan hanya berbuat baik kepada sesama, ia akan mendapatkan ridho dan rahmatnya. Akan tetapi, ia tidak melaksanakan ibadah sholat, zikir, dan ibadah lainnya. Mohon pencerahannya, Pak Ustaz Salim. Ya, barakallahu fiik untuk penanya. Siapa tadi ya yang nanya? Iya, Pak. Oh, Mas Tio ya. Ya, semoga Allah memberkahi antum Tio ya dan juga keluarga antum dan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Itu hadis Nabi ya. Yang saya ketahui itu adalah perkataan Nabi SAW bahwasanya orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Bahkan para sahabat mengatakan, bahkan Anda sendiri ya Rasulullah, iya, bahkan saya sendiri pun masuk surga bukan karena amal saya, karena rahmat Allah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, rahmat, rahmat itu anugerah, nikmat yang Allah berikan kepada semua kita, makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi. Termasuk kita bisa beramal soleh itu karena rahmat Allah. Ya, Allah yang memberikan kesempatan kepada kita. Kalau kita niscaya, dalam saya lupa ayat apa ya. Niscaya ya, kalau kita ini ya, setiap kesalahan kita langsung dibalas Allah, niscaya akan tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi ini. Karena kerahmatan Allah, kebesaran Allah, kasih sayang Allah, anugerah, nikmat yang Allah berikan itulah. Maka kita senantiasa diberikan kesempatan Allah untuk berbuat dan berbuat. Hanya kembali kepada kita. Ya, sebagaimana surat Al-Kahfi, ya, yang surat kita baca setiap hari Jumat atau malam Jumat itu. Surat 18 ayat 29 tuh. Ya, apakah kita akan beriman atau kita akan kufur? Kan begitu pilihannya. Pilihannya kembali kepada kita. Nah, jadi memang manusia itu diberikan rahmat. Dan rahmat Allah itu yang ada di bumi ini, di muka bumi ini, di dunia ini, hanya satu dari 100 rahmat yang Allah miliki. Lalu yang 99-nya di mana? Di akhirat kelak. Saudaraku yang saya cintai, satu rahmat saja kita bisa melihat dengan luar biasa, ya, nikmat yang Allah berikan yang satu itu kita bisa nikmati di sini dengan luar biasa. Kita bisa melihat keindahan bulan pada saat malam bulan purnama, kita bisa melihat bintang-bintang bertaburan demikian banyaknya. Lalu kita bisa menikmati hawa sejuk, kita bisa melihat pohon-pohon yang indah, bunga-bunga yang mekar indah, kupu-kupu yang berterbangan dengan warna-warni ini. Itu hanya satu daripada 100 rahmat yang Allah berikan di muka bumi ini. Yang 99 kita akan dapatkan nanti di akhirat kelak. Jadi tidak benar kalau orang itu lalu tidak melakukan ibadah. Karena perintah Allah. Dan bahkan bukan hanya perintah itu. Kita diciptakan Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana lalu dia mengingkari ibadah? Hanya dengan menyalahgunakan hadis itu. Kita disuruh beribadah. Bahwasanya Allah memberikan kebaikan bagi itu bonus yang kita dapatkan. Allah berikan rezeki yang banyak itu bonus. Tetapi kewajiban kita apa? Ibadah. Hanya ingin mendapatkan pertolongan Allah. Hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Itu saja.
Allah mau memberikan atau tidak memberikan itu terserah Allah, hak prerogatif Allah. Maka kita setiap kali berjanji di dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu janji kita kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, beribadah. Hanya kepadamu aku minta pertolongan. Semuanya itu janji kita kepada Allah. Bagaimana kita lalu tidak beribadah? Hanya dengan mengandalkan, ya kan tergantung rahmat Allah. Ya, nggak bisa dong. Allah yang memerintahkan kita untuk beribadah. Ya. Dan itu bagian daripada anugerah dan rahmat Allah itu. Allah Maha Adil. Bahkan kita selalu diberikan kesempatan untuk bertobat. Padahal kita udah maksiatnya luar biasa. Termasuk diri saya sendiri. Bermaksiat, dan bermaksiat. Ya. Tapi Allah berikan kesempatan. Ayo silakan. Ayo silakan. Bertobatlah, bertobatlah. Pintu taubat masih terbuka. Ayo bertobatlah, bertobatlah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan belum bertaubat. Itu saja yang harus kita khawatirkan. Maka sering-seringlah ya baca doa zikir petang. Ya, jangan sampai lupa kita baca doa zikir petang. Lalu baca artinya supaya kita tahu tuh betapa kita ini sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu minta pertolongan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada pertolongan, tidak ada kemampuan maksud saya. Mohon maaf. Ya, kecuali dengan pertolongan Allah. Demikian ya, Mas Tio. Jadi jangan sampai kita keliru memaknai ya ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi dengan cara mencari yang enak-enaknya saja. Nah ini berbahaya ya. Jadi harus kita melihatnya secara komprehensif. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Salim atas jawabannya. Ini banyak yang bertanya nih. Yang Ya, pertanyaan kedua dari Bu Vivi nih, Pak Ustadz Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sholat taubat itu bagaimana caranya, Pak? iya. Baik, barakallahu Fiki ya. Semoga Vivi mendapatkan senantiasa hidayah dari Allah, kekuatan lahir dan batin ya. Barakallahu Fik ya, semoga diberkahi ya, dan kita semua juga semoga mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salat taubat ya, salat taubat itu yang saya ketahui ya seperti salat sunnah biasa, 2 rakaat cukup ya, dengan niat seperti tadi ya, untuk minta taubat kepada Allah dan beristighfar sambil kita ya, ada 3 taubat itu ya, paling tidak yang berhubungan dengan Allah. Yang pertama menghentikan semua perbuatan, menyesali dan tidak mengulangi. Itu saja 3. Berusaha untuk tidak mengulangi. Kalau nanti qadarullah kita mengulanginya, ya bertaubat lagi. Tapi dengan taubat yang sungguh-sungguh, bukan taubat yang sengaja untuk mengulangi. Kemudian kalau ada hubungannya dengan manusia, maka itu menjadi syarat yang keempat, yaitu minta ditunaikan, minta dihalalkan. Apakah masalah hutang piutang, apakah masalah kezoliman kita kepada sesama manusia lainnya. Kita pernah memukul misalnya, kita pernah mencaci maki, pernah kita memfitnah dia. Nah itu minta maaf, minta maaf. Lalu bagaimana kalau orang yang sudah meninggal? Doakan mereka yang sudah meninggal. Mohonkan ampunan kepada mereka. Berbuatlah baik atas nama mereka, bersedekah atas nama mereka, dan atau sebagainya. Tapi kalau orangnya masih hidup, coba cari. Apalagi kita tahu orangnya masih ada, ya dekati dan minta maaf. Kalau ditanya minta maaf tentang apa, sudahlah. Saya pernah melakukan sesuatu yang itu saya hanya diri saya yang ketahui, tapi itu berkaitan dengan Anda. Ya misalnya soal apa? Ya tidak perlu dibuka lah, karena itu hanya akan membuat sesuatu yang tidak baik. Tapi maafkanlah kita sesama saudara, seiman. Ya. Mohon maaf. Itu saja. Jadi bertobat itu kalau sholatnya, sholat sunnah biasa ya, dengan niat untuk bertaubat kepada Allah, lalu ya tinggalkan, sesali apa yang pernah kita lakukan, ya kita sama-sama menyesalinya, kemudian kita berusaha untuk tidak mengulanginya ya, dan menghentikannya, dan kalau ada kaitannya dengan manusia lainnya kita tunaikan ya, kita mohonkan maaf, minta dihalalkan dan sebagainya. Demikian, silakan yang lain. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Salim atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Pak IMA ini. Orang soleh bilang masuk surga mudah asal tahu ilmunya. Karena banyak ibadah unggulan yang memungkinkan seorang bisa masuk surga. Pertanyaannya, ibadah apa yang paling utama Ustadz? Yang dengan ibadah utama itu menghantarkan seorang masuk surga? Iya, barakallahu fiik ya. Untuk siapa tadi Pak? Siapa? Pak IFH. IF. Oh, Pak Idian. Masa lupa?
Oh, saya dengarnya IA aja gitu. Nah, rupanya IFH ya. Ini sama-sama ini ya yang kita hormati ya. Pak Ideal, terima kasih. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memberkahi antum dan keluarga antum dan juga kita sekalian. Alhamdulillah. Jadi banyak ya amalan-amalan unggulan. Tetapi yang ibadah paling agung itu adalah sholat. Ibadah yang paling agung itu adalah sholat. Maka sholat itu menjadi rukun ya. Rukun Islam yang kedua. Karena yang pertama tuh kita harus bersyahadat sebelum masuk ke dalam agama ini kan. Setelah itu langsung Allah ya yang memerintahkan kepada nabinya langsung tanpa melalui malaikat Jibril. Yaitu Nabi di Mi'rajkan ya ke Sidratul Muntaha lalu Allah perintahkan untuk sholat. Jangan tinggalkan sholat. Karena Nabi SAW kalau seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja ya dan menganggap itu tidak lagi wajib sebagai sholat, maka dia kufur. Ya, yang membedakan orang kafir dengan orang Islam itu adalah sholat. Demikian hadis salah satunya. Wallahu a'lam. Nah, lalu unggulan amalan-amalan unggulan apalagi banyak. Ya, tetapi kalau tadi ditanyakan yang paling itu adalah ya, sepengetahuan saya adalah sholat. Karena sholat itu harus dilakukan kecuali kita mati atau kita tidak bisa lagi melakukan. Misalnya tidak sadar itu tidak. Tapi selama kita sadar sakit pun kita harus sholat. Tidak boleh ditinggal. Kewajiban yang melekat tidak boleh ditinggal sholat. Ya kita sedang duduk, kita bisanya duduk, sholat duduk. Kita bisanya berbaring, sholat berbaring. Tidak boleh ditinggalkan. Kecuali tadi itu, kita sudah tidak sadar atau kita meninggal, maka itu pun masih ada kewajiban disolatkan. Ya. Nah, lalu apa saja? Banyak. Kalau kita baca doa zikir pagi petang ya, banyak sekali itu ya. Nah, misalnya yang paling mudah saja, misalnya berwudu ya. Berwudu, setelah berwudu lalu kita membaca syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu ditambah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutahhirin. Barang siapa kata Nabi SAW yang melakukan wudu dengan sempurna dan baik ya, dalam artinya tata caranya, kemudian dia mengucapkan tadi syahadat dan doa tadi ya, maka dia akan boleh masuk dari pintu surga yang 8 dan akan diampuni dosanya. Allahu Akbar. Sesederhana itu? Ya sesederhana itu, karena ini perkataan Nabi. Lalu kita sholat 2 rakaat ya. Tapi tentunya kan itu hak prerogatif dari Allah dan Allah punya pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi bahwa perkataan itu dari Nabi, ya. Lalu Nabi mengatakan, tahukah kamu ada perkataan yang mudah diucapkan tetapi mempunyai berat timbangan amalnya? Apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim. Ringan diucapkan, tetapi mempunyai bobot amal yang berat di timbangan nanti. Dan banyak lagi ya. Bahkan untuk wanita nih ya, untuk kaum wanita. Itu boleh masuk dari pintu surga yang mana saja, ada 8 pintu surga ya, kalau neraka ada 7 ya. Itu kalau wanita itu melakukan satu ya, sholat. Sholatnya sholat wajib. Puasa, saum. Puasanya puasa wajib. Puasa apa itu wajib? Ramadan. Lalu yang ketiga menjaga kehormatannya. Ya tentu kita berusaha menjaga kehormatan ya. Yang keempat taat kepada suaminya. Apabila 4 ini dikerjakan ya, maka dia boleh masuk dari pintu surga yang mana saja kata Nabi SAW. Bayangkan ya. Kan kalau kita mau mengerjakan itu kan semoga tidak sulit ya. Semoga tidak sulit. Ya gitu ya. Jadi banyak amalan-amalan soleh lainnya ya yang bobotnya ya luar biasa lah. Sodako luar biasa sedekah itu ya, sedekah itu luar biasa. Bahkan orang bersabar dengan musibah itu merupakan amalan unggulan yang luar biasa. Diceritakan Nabi SAW menyampaikannya dalam salah satu hadisnya, saya tidak tepat hafal hadis itu, tapi dikatakan ada seseorang yang merasa iri dengan orang yang sering mendapat musibah di dunia ini. Dan dia bersabar dengan musibahnya itu. Jadi orang tuh diuji dan diuji, tapi dia terus bersabar. Dan ternyata balasannya di akhirat kelak itu luar biasa, membuat iri orang yang melihat ini. Orang yang melihat ini lalu berkata, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia dan berikanlah aku sepanjang hidupku musibah. Dan berikanlah aku kesabaran agar aku bisa mendapatkan pahala seperti yang aku lihat sekarang ini. Allahu Akbar. Jadi dengan bersabar dengan musibah pun itu pahalanya luar biasa. Jadi Allah itu Maha Rahman Rahim. Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahman. Jadi kan tadi sudah saya bacakan ayatnya. Surat
Az-Zumar surat 39 ayat 53. Hai orang-orang yang melampaui batas. Apa melampaui batas? Apa saja? Apakah kita orang yang memang merasa ya kan hanya kita dan Allah yang tahu tentang masalah hati itu kan. Kita bisa aja mulut kita berbuat yang dengan gampang dan seolah-olah baik, tapi kan kita yang paling tahu nih, hati kita ini sebetulnya seperti apa. Dan Allah yang tahu, yang lain tidak tahu. Allah yang tahu dan yang lain itu hanya melihat zohirnya saja. Maka ya kita tidak tahu. Nah, oleh karenanya maka kita ya bertaubatlah kepada Allah. Hai orang yang melampaui batas, jangan sekali-kali kalian berputus asa atas rahmatku, kata Allah. Bertaubatlah dan aku akan ampuni seluruh daripada dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Itu. Jadi ya kembali kepada amalan unggulan itu, amalan unggulan begitu banyak ya. Kalau di dalam doa pagi petang saja, barang siapa orang misalnya membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca doa Sayyidul Istighfar ini pada pagi hari atau subuh, sebelum ada subuh, ya, kemudian dia meyakininya, dan kalau dia mati sebelum sore hari, maka dia dipastikan ahlul jannah, kata Nabi SAW. Demikian pula sebaliknya, apabila orang membaca ini pada petang hari atau setelah sholat asar, ya dengan meyakininya, ya dengan penuh keyakinan, dan dia mati sebelum waktu subuh, maka dia dipastikan ahlul jannah. Allahu Akbar. Kan mudah membaca surat, membaca zikir tadi. Tapi banyak di antara kita terlupakan karena apa? Dunia, dunia, dunia. Disibukkan dengan dunia, dunia, dan dunia. Allahu Akbar. Maka saya mengingatkan diri saya, dunia sebentar saja dan sementara. Akhirat sebentar lagi dan selamanya. Begitu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar. Semoga ini menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Dan tentunya kita bermohon kepada Allah supaya kita tetap istiqomah di dalamnya. Baik Pak Ustadz Salim, sudah jam 5:01. Silakan mari kita ini akhiri dengan closing statement dari Pak Ustadz Salim. Baik, alhamdulillah kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa istiqomah di jalannya, karena istiqomah itu sesuatu yang sulit. Ada dua yang sangat sulit yang kata para sahabat Nabi itu istiqomah dan ikhlas. Istiqomah dan ikhlas. Istiqomah dan ikhlas. Itu dua hal yang sangat sulit. Ya, karena banyak di antara kita ya senantiasa tergoda, dan memang pastilah kita manusia tidak pernah akan luput dari kesalahan, tapi kembalilah. Jangan terlalu lama berbelok, kembalilah ke jalan yang lurus agar kita masuk dalam orang-orang yang istiqomah. Ya, kata di dalam surat Fussilat, ya, surat keberapa Fussilat itu 41 kalau nggak salah, ayat ke-30 itu, ya, amantu billah sumastaqim. Kira-kira lebih begitu ya. Berimanlah kalian kepada Allah dan beristiqomahlah kalian, maka akan turun tatanazzalul malaikah, yang akan turun malaikat-malaikat itu dan akan memberitahukan kita, jangan kamu sedih, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan kamu sedih, jangan kamu takut kepada apapun, dan berikanlah kabar gembira, surga akan menjadi hak daripada orang-orang yang beriman dan beristiqomah di atas jalan Allah itu. Yang kedua, ikhlas. Jadilah kita beramal dengan ikhlas. Jangan karena pamrih, jangan karena ingin dipuji, karena sesuatu yang di luar karena Allah. Maka keikhlasan itu pun sesuatu yang sulit, tapi harus kita lakukan. Dan tentunya yang berikutnya adalah senantiasa mengikuti sunnah Nabi SAW. Ittiba'ur Rasul. Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tetapi tidak sesuai dengan perintah atau contoh dariku, maka amalan itu tertolak. Jadi sia-sia. Kita sudah keluar uang, sudah kita waktu habis, tenaga habis, tapi tertolak. Kenapa? Tidak ada contoh dari Nabi SAW. Masalah apa? Terutama masalah agama. Itu saja. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita jumpa lagi ya Jumat pekan yang akan datang dalam kajian sore hari dari Sentana Mengaji. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita ya. Amin. Memberikan kesehatan kepada kita, dan kita bisa jumpa lagi. Mohon maaf lahir dan batin ya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sami, teman-teman. Terima kasih.